Iya. Baik kok, Kak. Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua sehat? Sehat. Ada yang sakit? Dokter. Ada yang belum makan? Ada. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, kita absen terlebih dahulu. Ada absen yang ada? Absen. Ada kan? Ya, Tika Mali, Belum masuk. Bisa Mahbeli, Buyan, Nabila Nuraini, Wiranda Saputra, Mina Stuti. Berapa jangan lupa yang orang di Judah Mira. Oke, baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Masih banyak kosong yang tidak diisi dulu di depan. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, kita isi dulu sampai yang depan yang masih kosong. Ayo. Dapat dapatkan tidak? Di sini kita akan membahas tentang posisi strategi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di sini Bapak akan menjelaskan secara umumnya saja, dan seterusnya kita akan berdiskusi dan akan dibagi kelompok. Kelompok ini kita bagi 2 orang. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebelumnya ada yang tahu posisi strategi Indonesia sebagai poros maritim dunia? Ada yang tahu? Tidak. Belum, Pak. Saya belum tahu, Pak. Jadi pengertian proses maritim dunia, saya coba bacakan sebentar ini. Pengertian poros maritim dunia. Poros maritim dunia adalah konsep menjadikan Indonesia sebagai pusat kegiatan maritim internasional. Indonesia merupakan letak geografis dan potensi laut untuk kemajuan ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional. Konsep ini dipergunakan untuk memperkuat Indonesia sebagai negara maritim. Di sini sudah jelaskan pengertian dari poros maritim dunia. Yang itu proses maritim dunia adalah konsep menjadikan Indonesia sebagai pusat kegiatan maritim Indonesia internasional. Dan selanjutnya, di sini juga kita akan membahas letak strategis Indonesia. Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sini memiliki jalur perdagangan internasional yang sangat ramai, menjadi penghubung negara-negara dunia. Di sini ada yang masih belum paham tentang strategis Indonesia? Kalau dia berarti sudah paham. Belum. Ya udah. Ada yang ingin ditanyakan? Zaid? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, kan negara kita kan masuk di kawasan Air. Itu maksudnya gimana? Boleh coba? Letak Indonesia kan termasuk di antara di Air. Maksudnya gimana? Oh, pertanyaan yang bagus. Indonesia terletak di ring of fire atau cincin api yang terletak di mungkin teman-teman ada yang atau kawan-kawan yang ingin bisa menjawab, ada yang bisa menjawab? Kenapa bisa disebut ring of fire? Kenapa?
Karena Indonesia terkenal akan gunung apinya pertama. Disitulah disebutkan Indonesia itu sebagai cincin api atau ring of fire. Mana? Prosesnya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Mulia, Sabila. Kalau ada yang bisa menjawab dapat nilai bonus nih. Afika? Ayo, kerja. Jangan hanya melihat di depan saja, tapi di sini kita akan berdiskusi juga. Aja? Anda? Ring of Fire atau Cincin Pasifik adalah jalur yang mengelilingi Samudra Pasifik dan memiliki banyak gunung api aktif serta sering terjadi gempa bumi. Proses terjadinya karena pergerakan lempeng tektonik, subduksi atau penunjaman lempeng, pembentukan magma, munculnya gunung api dan terjadinya gempa bumi. Itu proses terjadinya. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Iya, benar. Di sini seperti Bapak jelaskan pertama, di sini Bapak hanya menjelaskan secara umumnya, selebihnya kita akan diskusi. Di sini Bapak harap kalian semua buat kelompok satu, kelompok dua orang. Di sini akan Bapak bagikan, nggak boleh. Ada satu kelompok 2 orang. Lebih satu orang. Berarti yang selebihnya gabung aja. 3 boleh. Boleh. Yuk buat terus kelompoknya. Buat terus kelompok. Di sini Bapak tidak banyak memberi pengarahan atau menjelaskan, tetapi di sini kita akan lebih fokus ke diskusinya. Di sini akan tiap kelompok harus memecahkan satu permasalahan yang nanti Bapak kasih judulnya. Cepat karena kita waktunya sabar. Sadia. Di situ akan memecahkan masalah jalur perdagangan dunia. Dan kelompok 3 untuk kelompok 3 adalah memanfaatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Coba tadi, ini kalian akan manfaat Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kan di sini kita diskusi, kalian cari jawabannya, nanti kita akan pecahkan bersama. Dan untuk kelompok terakhir, tantangan yang dihadapi di poros maritim dunia. Tadi dunia. Di sini khusus Indonesia. Maunya apa, dunia atau Indonesia? Indonesia aja Pak, karena kan kelompok satu udah, kelompok ini kan dari Indonesia. Oke, baik. Di sini akan Bapak kasih waktu 15 menit. Oh ya, Bapak kasih waktu 15 ya, soal yang Bapak kasih. Dan tiap kelompok bisa mengajukan pertanyaan ke kelompok lain. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ke kelompok lain. Kalau tidak di kelompok tersebut ke Bapak boleh ditanyakan.